Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu dan bersekutu kembali dalam ibadah online ini. Sekalipun ibadah ini merupakan hasil perekaman video, saya percaya Tuhan dapat memakai sarana ini sebagai alat Tuhan untuk bertemu dengan semua anak-anaknya yang tentu saja rindu dan mengasihi Dia. Saudara, kemarin saya sempat mengikuti ibadah pemuda melalui sarana Zoom. Hampir sepanjang ibadah itu, saya sangat terharu dan sempat meneteskan air mata karena merasakan suatu persekutuan yang indah di dalam keterbatasan akibat situasi yang masih terjadi sekarang ini. Lalu saya membayangkan ada di sebagian negara-negara yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan bersekutu karena keterbatasan yang masih terjadi di sana, apakah itu pelarangan ibadah dan sebagainya. Oleh sebab itu saya mengajak mari kita mensyukuri setiap momen ibadah seperti ini dengan sikap yang baik, hormat dan takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu firman Tuhan katakan. Mari kita sembah Dia, kita angkat pujian sama-sama. Haleluya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia
urusanku. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tidak ada beban yang sangat melakukannya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalamkannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga mimpi hidupku. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga mimpi hidupku. There is no problem to me, God cannot solve it. There is one mountain too tall
I know my brother that he will carry you. If he carries the weight of the world upon his shoulders, I know my sisters that he will carry you. If he carries the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carries the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. I know my sister that he will carry you. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara melalui hamba-Nya, dan itu akan disampaikan kepada kita semua. Dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Kita butuh banyak siraman firman Tuhan dalam hari-hari ini. Kita angkat satu pujian, Oh the blood of Jesus. Kita memperingati hari kematian Tuhan, darahnya yang sudah mengalir, darahnya yang sudah menebus kita, darahnya yang sudah menyucikan kita menjadi putih seperti salju. The blood of Jesus washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman yang saya dapat bagikan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Haleluya. Saya memberi judul firman Tuhan ini, Arise and Eat. Bangkitlah dan makanlah. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bangunlah, makanlah. Judul ini saya ambil dari kisah dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Di dalam kisah ini kita melihat atau membaca ada seorang nabi besar, yaitu Nabi Elia. Setelah bekerja keras buat Allahnya, mempertahankan imannya terhadap ancaman dewa-dewa Baal bangsa kafir di Israel, dan telah membunuh imam-imam dewa Baal yang telah menyesatkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel juga turut menyembah dewa-dewa, bukan lagi kepada Allah Yehova. Itu sebabnya nabi yang besar ini, Nabi Elia, yang dikenal oleh bangsa Israel, yang ditakuti oleh bangsa Israel, yang dihormati, dia membunuh nabi-nabi Baal itu. Itu satu pekerjaan yang besar, yang mulia, dan juga memakan tenaga daripada Nabi Elia. Tetapi setelah selesai semua pekerjaannya ini, dia mendapat ancaman dari seorang wanita, yaitu Isabel. Melalui ancaman itu, Nabi Elia telah menjadi sangat takut, bahkan membuatnya begitu takut, begitu tertekan hanya oleh sebuah ancaman kematian dari seorang wanita yang bernama Isabel. Nah, saudara-saudara, bukankah keadaan dunia sekarang ini menghadapi ancaman kematian atau ancaman dari Corona-19 atau COVID-19 ini? Semua lapisan masyarakat, pemimpin dunia, pemimpin agama, ekonomi, sosial tergoncang menjadi takut karena ancaman COVID ini adalah ancaman kematian. Bahkan ada berita di surat kabar pagi ini bahwa ada virus COVID yang baru. Hal ini sangat menakutkan manusia. Ketakutan dan ketakutan melanda hati manusia. Mengapa? Karena ancaman ini adalah sebuah ancaman kematian. Sebagaimana Elia pun menghadapi ancaman kematian, ancaman yang sudah merasuk atau masuk di dalam pikiran daripada Elia. Begitu juga dengan COVID-19 ini, ya. Bagaimana ancaman kematian ini sudah masuk di dalam hati manusia di dalam seluruh dunia ini. Mengapa? Karena ancaman kematian, bahkan banyak orang mengkategorikan COVID-19 ini seperti satu aib. Apabila seseorang terkena dengan COVID-19 ini, seolah-olah ini dapat mempermalukan martabat dan harga manusia. Sebenarnya Elia, dia, kalau kita membaca, bahwa Elia menjadi begitu takut, begitu stres karena ancaman kematian ini. Mengapa?
apakah Elia memang takut mati? Bukankah dia seorang hamba Tuhan? Bukankah dia tahu apabila nyawanya Tuhan ambil atau sudah tiba waktunya, dia tidak perlu takut? Tapi mengapa Elia menjadi begini takut, begitu takut? Sama dengan saat ini, orang begitu takut dengan COVID-19 sehingga banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, ya, lockdown, bekerja di rumah, tinggal di rumah saja, ya, begitu takut. Saudara-saudara, saya ingin melihat di dalam kitab Raja-Raja 1 Raja 19 ini, mengapa Elia menjadi begitu takut, begitu putus harap, begitu susah hatinya? Apakah benar dia takut dengan kematian? Kalau kita membaca bahwa sebagaimana tadi saya katakan bahwa COVID-19 ini itu satu ancaman kematian yang sepertinya sebuah aib, sesuatu yang memalukan apabila seseorang kenal dengan COVID-19 ini atau kena dengan COVID-19 ini, ya. Sehingga sebenarnya bukan kematiannya yang ditakutkan oleh Elia, tetapi keadaan aib ini, keadaan seperti memalukan ini, ya. Sehingga kalau saya mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang terkena dengan COVID-19 ini, mereka disembunyikan, mereka tidak mau berbicara, ditutup, ya. Inilah tipu muslihat dari iblis, merasuk pikiran manusiawi kita, sehingga kita takut bukan hanya nyawa, tetapi terlebih takut karena takut kehilangan harga diri, takut kehilangan martabat, takut kehilangan nama baik, ya. Saudara-saudara, ini sama dengan Elia saja. Elia, kalau kita tahu, tidak akan takut mati tentu. Kita hamba-hamba Tuhan tahu kemana kita akan pergi, ya. Tapi ada satu hal yang saya melihat di sini, yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia tentu takut, dia menyelamatkan nyawanya. Tetapi kita baca terus. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Bayangkan, ya, begitu ketakutan itu merasuk di dalam kehidupan atau di dalam Elia, dalam pikiran Elia, ya. Dan saya katakan, apakah dia takut mati? Tapi kita melihat ada sesuatu yang terjadi di dalam Elia atau di dalam kita sebagai manusia saat ini, ya. Dia berkata begini, cukuplah itu. Dia berkata, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Kata-kata ini yang membuat Elia begitu hilang harapan. Mengapa? Dia berkata, aku tidak lebih dari nenek moyangku. Ini saya berpikir bahwa Elia tentu tahu bahwa dia dikenal oleh bangsa Israel sebagai seorang nabi yang besar, ya. Begitu juga banyak pendeta-pendeta yang dikenal dengan nama besar. Tapi menghadap sebuah ancaman kematian yang memalukan secara manusia, Elia berkata, aku tidak lebih dari nenek moyangku. Artinya, apakah Elia berpikir seperti ini? Nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, mereka meninggal, mereka mati di dalam keadaan yang terhormat lah, ya, di mana mereka sudah tua, mereka kaya, mereka dihormati oleh keturunannya, ya. Hal yang indah, yang baik gitu. Nah, tapi kalau
Elia mesti mati di tangan daripada Isabel dengan ancaman seperti itu, ini membuat Elia jadi takut, membuat dia jadi stres, karena dia bisa jadi dia berpikir, atau bisa jadi kita berpikir bahwa waduh, kematian yang seperti itu kayaknya nggak wajar, kayaknya tidak pantas buat saya, seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang besar, ya. Seolah-olah kita sebagai manusia ingin kalau kita mati, kalau kita diambil nyawanya di dalam keadaan yang baik, ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sama bukan? COVID itu dianggap kalau orang kena COVID, waduh, pikiran orang, waduh, seolah-olah dia kena air. Padahal tidak, saudara. Padahal tidak. Segala sesuatu Tuhan atur, ya. Apakah kena COVID, apakah meninggal kenapa? Sebenarnya di hadapan Tuhan itu Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Tetapi inilah tipu daya iblis, menakut-nakuti pikiran kita, ya. Sehingga kita nggak berani melangkah dengan iman. Kita nggak berani berkata, oke, kalaupun saya harus mati seperti itu, aku terima asal aku tetap percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita melihat hal ini, yang saya melihat bahwa begitu karena juga kecapean, karena juga stres, ya. Jadi pekerjaan, kita bekerja sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita bekerja keras buat Tuhan. Tapi saat menghadapi ancaman-ancaman dari si setan ini, dari si COVID ini, masakan kita harus takut? Mari saudara, biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang berani berdiri di atas iman, ya, dan mengetahui bahwa tugas kita harus selesaikan, ya, pelayanan kita harus selesaikan, ya, dan Tuhanlah berkata bahwa Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya, ya, dan biarlah kita fokus, ya. Elia sudah kehilangan fokusnya. Elia tidak lagi memikirkan hal-hal di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, taruhlah pikiranmu di atas. Mari saya baca saja Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Inilah waktunya kita harus berpikir, fokus, berpikir di mana Kristus ada. Jangan kita terpengaruh dengan pikiran-pikiran dunia ini ataupun pengaruh-pengaruh dari COVID-19 ini. Saudara, saya tidak tahu apakah ini akan menjadi panjang ataukah ada ketemu obatnya atau bagaimana, tapi nanti ada hal-hal yang bisa merasuk pikiran kita sehingga kita lupa untuk fokus, untuk berpikir dan cari pikiran surgawi. Amin, saudara. Biarlah saudara kita melihat di dalam cerita ini bahwa ketakutan sudah membuat fokus kita sudah tidak bisa fokus lagi kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi saudara-saudara, marilah kita perlu fokus terus kepada perkara-perkara di atas. Saudara, ketakutan dapat membuat kita tertidur. Mari kita lihat ayat yang kelima, ya. 1 Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring. Setelah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku mati saja, ya. Apa yang dia lakukan? Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Jadi saya melihat di sini bahwa ketakutan dapat membuat kita tertidur.
tertidur rohani kita, tertidur iman kita, karena kita sudah tidak fokus lagi, kita sudah tidak mau bekerja lagi. Sebenarnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, apapun yang sedang dihadapi, kita tetap harus bekerja, harus bangkit dan bekerja, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat Elia tertidur, tapi saya tadi katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang ketakutan, ya. Saudara-saudara, kalau mungkin ada di antara kita yang takut, ya, yang takut karena keadaan, ya, segala macam diserang oleh COVID-19 ini, ekonomi, sosial, pendidikan, keuangan kita, ya, kebersamaan kita, semua diserang sehingga menjadi bingung, ya, saudara. Nah, saudara, kita lihat satu contoh lagi karena ketakutan sampai tidur. Di dalam Matius 26 ayat 36, ya. Jelas ya, Matius 26. Matius pasal 26. Kalau saudara ingat ceritanya, Matius pasal yang ke-26 ayat yang Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Mereka tidak berdoa. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya mereka tidak mau berdoa? Bukan mereka malas berdoa, mereka ketakutan, saudara. Mereka ketakutan dan kebingungan mengenai mereka setelah mereka adakan perjamuan dengan Tuhan Yesus berkata, saatnya sudah dekat. Satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Bingung mereka semua. Apakah aku Tuhan? Apakah aku Tuhan? Pada saat selesai perjamuan itu, maka Tuhan mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun, ya. Dan kemudian Tuhan mengajak lagi 3 muridnya untuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid itu tidur. Itulah saya katakan, Elia di dalam ketakutannya yang begitu takut, dia juga tidur. Begitu juga murid-murid di dalam ketakutan, di dalam kebingungan, mereka tidur. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita terlalu takut, jangan sampai kita ketakutan sehingga kehilangan fokus kita untuk melihat kepada kebenaran firman Allah itu, kekuatan firman Allah. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Ceritanya di dalam ayat setelah dia tidur dikatakan ayat 5, ya, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Rupanya makan 1 kali nggak cukup, saudara, ya. Memakan firman Allah cuma 1 kali 1 hari kayaknya nggak cukup, ya. Tapi di sini kita lihat karena apa? Karena ketakutan, saudara, ya. Jadi Elia tiba-tiba datanglah seorang malaikat menyentuh. Kita perlu sentuhan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu jamahan dari Allah, jamahan Roh Kudus yang lembut itu, yang akan membangunkan kita dan yang akan memberi kita makan dan minum. Saudara, kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Saudara, percayalah bahwa ada kekuatan ekstra di dalam memakan perjamuan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita siap, kita terima kekuatan ekstra dari Tuhan melalui
makan tubuh dan darah Yesus. Di sini juga dikatakan Elia bangun, Elia makan, tapi tidur lagi, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Setelah dibangunkan, apakah kita sadar bahwa ada kekuatan yang besar di dalam firman Allah, di dalam tubuh dan darah Yesus, di dalam kita mendekatkan diri dengan Tuhan? Ada kekuatan yang besar, kekuatan ekstra buat kita. Amin, saudara. Mari saudara, saya teruskan. Tetapi Tuhan itu sangat baik, Allah itu sangat cinta kepada kita, kepada umatnya, sehingga malaikat itu datang lagi. Dan dia di dalam ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab, nah ini dengan satu pesan. Waktu yang pertama tidak ada pesan, hanya dikatakan bangun makan. Tapi yang kedua dikatakan bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah kemudian setelah ada pesan ini, Elia baru sadar, oh iya, waduh, saya rupanya tidur, saya rupanya karena kesusahan, karena ketakutan saya tidur, saya lari, bujang saya tinggalkan. Ya, dia lari sendiri untuk menyelamatkan nyawa. Dan saya, sebagaimana saya katakan, dia mau menyelamatkan nyawa bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia tidak mau mati seperti diancam oleh Yezebel seperti itu. Mati istilahnya mati konyol atau mati seperti itu. Kita juga tidak mau. Kalau bisa kita pilih mati kita seperti apa? Mungkin ya. Tapi saudara, sebagaimana Elia tentu ingin melihat nenek moyangnya itu mati dengan baik, mati dengan dengan baik, dengan umur panjang, dengan kekayaan, dengan tentram, damai, dikubur di tempat yang baik. Apa yang terjadi sekarang? Orang yang meninggal karena COVID, apakah itu anak Tuhan atau bukan anak tebusan Tuhan? Ya, mereka harus cepat dikubur. Ya, bahkan ada tempat seperti dikucilkan. Waduh, itu sangat menakutkan. Ya, karena merasuk pikiran kita. Masa saya mesti mati seperti itu? Apalagi kalau kita seorang yang terkenal, ya, masa saya harus mati seperti itu? Tetapi terjadi, saudara. Dan sekali lagi saya katakan, ini tipu daya iblis untuk menipu pikiran kita sehingga kita kehilangan fokus untuk keselamatan kita. Haleluya. Dan dikatakan perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu, terlalu jauh. Mungkin perjalanan itu tidak jauh lagi, keselamatan kita sudah dekat, saudara. Kata firman Allah, keselamatan kita waktu itu sudah dekat dan sangat dekat. Tapi karena kita tidak mempunyai kekuatan ekstra, kita tidak makan dan minum dari firman Allah, dari tubuh dan darah Yesus dengan sungguh-sungguh, maka perjalanan kita terasa jauh. Tetapi kemudian Elia sadar, Elia bangun, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Amin. Ada kekuatan di dalam kita makan firman Tuhan, kita minum tubuh dan darah Yesus. Ya. Dengan kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dia menanjak, perjalanan yang menanjak, ya, ke Gunung Horeb. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saya tidak tahu apakah ada ketakutan yang terlalu yang membuat saudara kehilangan tenaga, kehilangan semangat, ya. Rasanya seperti hopeless, ya. Tapi percayalah saudara, Tuhan mau menyentuh saudara. Tuhan mau menjamah saudara dengan firman-Nya, dengan roh-Nya, dengan adakan perjamuan Tuhan.
yang saudara dan saya lakukan saat ini atau akan kita lakukan bersama. Mari saudara, di situ ada kekuatan, ekstra kekuatan untuk berjalan sampai akhir, ya. Tetapi saya teruskan, setelah dia kuat, setelah Elia menjadi kuat, Elia berjalan ke Gunung Horeb, Gunung Allah. Untuk apa? Dia masuk ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Dia masuk ke dalam sebuah gua, masih menyembunyikan diri saudara, dan bermalam di situ. Nah, disitulah Tuhan berfirman. Dan tidak enak benar kata-kata daripada Tuhan, ya. Seperti satu teguran yang dia kata begini. Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanya, apa kerjamu? Setelah kau makan dan minum dari firman Tuhan, makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, setelah kau jadi kuat, kau mau buat apa? Apakah kau diam saja? Apakah kerjamu di sini? Nah, saudara, kita mungkin bekerja dari rumah ataupun apa yang kita kerjakan. Mari kita tetap giat bekerja buat Tuhan. Amin. Ya. Di sini kita tetap giat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkat. Tetapi Elia setelah dikatakan apakah kerjamu di sini, jadi dia tidak mau berbuat apa-apa. Disuruh jalan ke Gunung Allah, oke, saya kuat. Tapi harus kerja rupanya. Kemudian dia jawab kepada Tuhan, rupanya belum hilang kesedihannya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, dia komplain kepada Tuhan. Dia berkata, hanya aku sendiri nih yang begini. Hanya aku sendiri yang tinggal. Semua sudah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan suruh keluar. Saudara, saya ingin berkata, mari saudara, pemerintah sudah membuka hati, membuka jalan bahwa ibadah sudah boleh dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat, ya, syarat-syarat supaya kita sehat, ya, syarat-syarat COVID-19 ini, ya, ada jarak, ya, social distancing dan lain-lain. Saudara berani nggak saudara keluar dari rumah saudara sekarang dan melangkah ke dalam ibadah? Apabila gereja juga di Pondok Kelapa ini sudah dibuka, ya, maukah saudara melangkah untuk masuk ke dalam rumah Tuhan? Apakah saudara mungkin masih rasa takut? Takut nanti begini, nanti di gereja ada yang sakit barangkali ada. Saudara hilangkan rasa itu. Amin. Ya, sudah 3 berapa bulan, ya? 4 bulan berkali lebih kita seperti dikurung di rumah, ya. Mereka yang bekerja pun diatur, di rolling begitu rupa, tapi bekerja dengan penuh ketakutan, saudara, ya. Takut nanti kena. Saudara-saudara, banyak, ya, anak-anak Tuhan pun, hamba-hamba Tuhan, ada yang meninggal karena COVID-19 ini, ya. Tapi biarlah kita berdoa supaya mereka itu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan, ya. Mereka sedang bekerja bagi Tuhan, dan kiranya tidak ada di dalam pikiran kita dan pikiran saudara dan saya hal-hal, ya, di mana kita harus mempertahankan martabat kita, artinya harga diri kita, ya. Kalaupun kita harus mengalami hal seperti ini, ya, mengalami sakit dan dipanggil Tuhan di dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu, keluarga ataupun kita secara pribadi tidak perlu sedih, tidak perlu takut, ya. Kesedihan, ketakutan itu sedang melanda, dan itu adalah senjata iblis untuk membuat kita untuk tidak berani melangkah, tidak berani bangun
dan bangkit dan makan minum bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Jadi saudara, ada pekerjaan, ya. Kita harus melangkah keluar, ya. Tuhan berkata, keluarlah kamu, aku mau berfirman. Jadi saudara, kalau nanti tiba saatnya GPD Anugerah Pondok Kelapa pun membuka gereja untuk beribadah, ya, marilah saudara, jangan saudara takut, berjagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Itu saja, ingatlah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ayat di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17, ya. Itu ayat-ayat terakhir Efesus pasal yang kelima. Saya bacakan ayat-ayat terakhir. Efesus 5 pasal 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Ya. Kiranya tidak ada jemaat yang tertidur rohani, ya, karena sudah kelamaan di rumah, ya, sudah merasa sepertinya inilah enaknya seperti ini, gitu, nyamannya seperti ini. Jangan saudara, ingatlah Ibrani 10 ayat 25 berkata bahwa jangan tinggalkan ibadah bersama, karena di dalamnya ada nasihat, ada kekuatan. Biarlah kalau nanti gereja-gereja sudah dibuka, saudara tidak perlu takut, semua akan diatur dengan baik, dan saudara tetap berdoa, dan kita akan berkumpul lagi bersama-sama, kan? Puji Tuhan. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu, ya. Karena itu saya lompat ke ayat 17 dan ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, pergunakan waktu, tinggal tidak lama lagi. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Kiranya ketakutan untuk kehilangan nyawa, ketakutan untuk merasa seperti nanti dipermalukan, saudara, hilangkan pikiran itu. Biarlah kita mau bekerja bagi Tuhan, kita mau bangun, kita mau kembali beribadah dengan penuh sukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada satu ayat lagi yang saya ingin bacakan, Yohanes pasal 9, Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Allah, yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, waktu ini adalah waktu yang singkat, ya. Hari sudah jauh, malam, siang sudah dekat, kata Roma 13 ayat 12 kalau tidak salah. Roma 12 ayat 13 berkata, Roma 13 ayat 12, hari sudah jauh, malam, siang sudah dekat, ya. Dan juga dikatakan bahwa selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah, karena malam akan datang di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, dunia ini akan makin lama makin malam, makin lama makin gelap, saudara. Ya, sudah diperingatkan oleh Alkitab, dan semua orang pun sedang ketakutan, sedang kebingungan apa yang akan jadi. Tapi ingatlah, anak-anak tebusan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus tetap harus menjadi sinar Tuhan, harus menjadi terang bagi dunia ini, sehingga nanti akan ada banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Karena gereja Tuhan tidak takut akan kegelapan. Gereja Tuhan akan berdiri tegak, saudara dan saya
akan berdiri tegak, berani melangkah keluar untuk menginjil, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Kiranya pekerjaan-pekerjaan yang kita akan kerjakan, tentunya menurut talenta kita, menurut kasih karunia Tuhan, kerjakanlah itu dengan sukacita, dengan tidak merasa takut oleh COVID-19 ini, oleh apapun juga. Percayalah saudara, sentuhan Allah, jamahan Allah yang 2 kali ganda, saudara perlukan, saya perlukan, sehingga kita akan menjadi kuat menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan penuh damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman yang saya dapat sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekali lagi, mari bangun, bangkit, dan berjalanlah, bangkit dan makanlah, sehingga kita semua menjadi kuat dengan firman Allah, dan kita akan tetap bekerja melayani Tuhan, dan upah sedang menunggu orang yang setia bekerja melayani sampai akhir. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Thank you.
Saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di mana kita akan bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus melalui roti dan anggur. Dan saya percaya saudara-saudara sudah mempersiapkan di rumah. Oleh sebab itu, kita mau berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi makanan dan minuman yang sungguh. Kita tundukkan kepala bersama. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Engkau sudah berkali di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus mempunyai iman yang terus, ya Tuhan, yang berkesinambungan di dalam suka dan duka, di dalam hal-hal yang mungkin menekan hidup kami. Kami perlu iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati perjamuan Tuhan ini. Engkau memberkati roti dan anggur yang menjadi makanan dan minuman yang sungguh, mendatangkan kekuatan, mendatangkan iman kepada kami untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah roti dan anggur ini, sehingga kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kalau ada yang mungkin dalam keadaan khawatir, bimbang, takut, Tuhan jamah melalui perjamuan ini, sehingga kami boleh bebas dari segala rasa takut, dan kami boleh kembali beraktivitas, memuji, membesarkan, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan perjamuan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebelum roti ini dibagikan atau sebelum kita makan dan minum bersama, kita nyanyikan dulu satu nyanyian, imanku tetap di dalam Yesus saja. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku kira
Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman sambil mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, dan kemudian saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman sambil mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan saudara mau menyatakan ekspresi saudara kepada Tuhan. Berada di rumah, bahkan di mana saudara berada, kita puji dan sembah Dia. Haleluya. Kita sembah Dia dan puji Dia. Nyanyikan lagi nyanyian ini. Kita beriman terus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia jaga kita, haleluya, sampai kepada kesudahan Allah. Biarlah kita melekat terus kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi biarlah kita dekat seperti ranting kepada pokok anggur yang benar, supaya kita berbuah lebat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi, jadikan dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus saja yang telah mati buatku di Golgota. Amin. Haleluya. Biarlah kita bergirang karena Dia sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya, melepaskan dari segala dosa-dosa. Haleluya. Sekali lagi, jadikan dengan sungguh-sungguh dengan beriman kepada Tuhan, dengan satu kegembiraan, satu sukacita. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja yang telah mati buatku di Golgota. Oh, kita sebab ku yakin, haleluya,
biarlah kita terus beriman kepada Tuhan. Dia sudah melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia telah mati, kemudian dikuburkan pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Allah. Dia bangkit dan kemudian dia telah naik ke sorga. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk membawa upah bagi siapa yang setia. Puji Tuhan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun halangan rintangan, kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun masih beribadah secara online. Tapi kita terus berdoa, saudara-saudara, bahwa semua nanti ada waktunya Tuhan. Tuhan buat indah pada waktunya. Ya, kita tetap sabar, kita tetap tenang, hidup tetap takut akan Tuhan, dan hidup tetap di dalam kekudusan. Ya, supaya pada waktunya Tuhan nanti kita akan berjumpa kembali beribadah bersama-sama. Kita mau tetap berdoa buat pemerintah kita juga berdoa buat para medis, dan kalau ada yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan jamah. Kalau ada yang bimbang, khawatir, takut, kita mohon Tuhan jamah sehingga kita boleh tenang dan damai di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita juga akan mengikuti nanti ada ibadah kaum wanita Ruth dan Boaz. Ya, juga ada ibadah-ibadah online dimanapun saudara berada. Silahkan saudara supaya iman saudara dikuatkan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau akan menyertai sampai kepada kesudahan alam. Kita angkat tangan bersama-sama. Kita agungkan Dia. Dia Allah yang besar. Haleluya. Dia lebih besar dari segala persoalan kita. Sanjung dan agungkan Dia. Tuhan kita ajaib. Setelah kami memuji-muji membesarkan nama-Mu ya Tuhan, kami juga sudah dibekali dengan kebenaran firman Allah, bahwa kami harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Kami juga dilengkapi dengan perjamuan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus tetap memegang tangan-tangan kami, menuntun kami, membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab jalan daripada Tuhan itu adalah sempurna adanya. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kalau ada yang bimbang, khawatir, takut, lawati secara khusus Tuhan. Berikan dia damai, sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus, supaya dia boleh bangkit kembali dan beraktivitas serta menyanjung membesarkan nama Tuhan. Kami tetap berdoa buat pemerintah kami, dari Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya, juga para medis, para dokter ya Tuhan, yang sedang bekerja keras ya Tuhan, yang mungkin sudah lelah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada mereka, berikan hikmat, berikan kesabaran ya Tuhan, dan lindungi mereka sehingga mereka tidak Tuhan terjangkit dengan penyakit apapun.
dan mereka boleh bekerja maksimal. Dan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau patahkan COVID-19 ini Tuhan, dan juga virus-virus yang lain yang menakutkan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah waktu daripada Tuhan, kami akan kembali beribadah bersama-sama. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka semua. Berkati juga yang sudah mempersiapkan ibadat ini ya Tuhan, yang tidak nampak ya Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau juga memberkati keluarga Bapak Jody, istri dan anak-anak yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah online ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati sampai kita jumpa kembali. Haleluya. Amin.